Hal yang gue pelajari dari film Azab, nunggak gaji karyawan matinya di Multivalir. Airnya keruh, Pak Ustadz. Di awal film diperlihatkan sebuah kampung dan terlihat beberapa orang yang berniat untuk demo ke sebuah pabrik milik seseorang bernama Eko. Ya, mungkin lebih tepatnya ini protes ya, bukan demo. Dan di tempat lain, Pak Eko sedang enjoy mengolah bumbu kerupuknya yang dia tambahkan limbah kulit untuk menambah kandungan gizi pengundang malaikat maut. Tak lama kemudian, para warga tadi sampai di pabrik dan menyuruh Pak Eko untuk keluar. Di dalam pabrik, Pak Eko ngomel karena berisik dan karyawan meminta gajinya dibayar padahal kondisi pabrik sedang buruk. Selain itu, tangan Pak Eko juga sedang sakit yang tak kunjung sembuh. Betul lagi jadi Thanos kayaknya nih. Para warga yang sudah kehilangan kesabaran pun mendobrak pintu pabrik. Sementara itu, Pak Eko ketakutan dan memutuskan untuk kabur. Namun Pak Eko malah kabur ke dapur tempat dia meracik bumbu tadi. Sangat pintar sekali Pak Eko ini. Pada akhirnya, para warga yang merupakan karyawan Pak Eko ini menuntut agar gaji mereka dibayar. Warga pun memegangi tangan Pak Eko dan membawa entah kemana. Namun sebelum itu, Pak Eko menjatuhkan kompor yang entah apa maksudnya. Bersamaan dengan itu, muncul api dari selang gas yang kemungkinan bocor. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan dan dengan cepat membakar sisi pabrik. Mengetahui pabriknya kebakaran, Pak Eko pun dengan cepat mendatangi kembali dapurnya dengan niatan mengambil uangnya. Loh, nyimpan uang kok di dapur? Mungkin Pak Eko ini time traveler dari masa lalu yang belum ada bank ya. Sementara itu, para warga pergi keluar pabrik dengan tujuan mencari air. Di lain sisi, terlihat para warga yang berprofesi sebagai petani melihat asap dan api dari pabrik Pak Eko. Mereka pun pergi untuk melihat apa yang terjadi. Tapi ya, cangkulnya nggak usah dibawa juga kali Pak. Sementara itu, Pak Eko yang pingsan karena tertimpa balok kayu ditolong oleh para warga dan dibaringkan kembali di tempat kebakaran. Lah, kenapa gak dibawa ke rumah sakit lo keluar dulu? Ini juga istrinya kenapa ikut masuk pabrik yang kebakaran? Di luar nalar emang. Dan ternyata Pak Eko ini sudah meninggal. Istrinya pun menangis. Namun para warga malah ngegosip dan mengatakan jika Pak Eko terkena azab sebelum bertobat. Oh Pak Eko, dia kena azab juga. Kasihan Pak Eko, kita menghujat almarhum. Kasihan Bu Fitri. Setelah itu, kematian Pak Eko pun diumumkan di masjid setempat dan diiringi lagu ungu. Di lain tempat, di rumah Pak Eko sedang diadakan pemandian jenazah. Dan tiba-tiba, air yang akan digunakan menjadi keruh dan bau arang. Pak Ustadz pun menyeru untuk mengambil air dari masjid. Selama kemudian, warga datang dan hanya mendapatkan satu ember. Karena tiba-tiba keran air tidak menyala. Pak Ustadz pun memutuskan untuk memandikan jenazah dengan air seadanya. Pak Ustadz pun mengecek kain kafan yang dipersiapkan. Pak Ustadz juga bertanya kronologi kematian Pak Eko kepada istri Pak Eko. Pak Ustadz pun akhirnya mengetahui jika karyawan Pak Eko mogok kerja karena gajinya tidak dibayar. Selama kemudian, Pak Ustadz kabari jika tubuh jenazah masih hitam meskipun sudah dimandikan. Kondisi tubuhnya masih hitam, Pak. Lalu jenazah Pak Eko pun dibawa masuk untuk dikafani. Jenazah pun dibaringkan di atas kain kafan. Tiba-tiba, kain kafan berubah warna menjadi hitam. Para warga pun merasa benar-benar aneh dan sontak berkata, bagaimana ini Pak Ustadz? Kenapa kain kafannya berubah jadi hitam, Pak Ustadz? Ya Allah. Pak Ustadz pun menyuruh untuk mencari kain kafan baru. Kain kafan pun diganti. Dan saat jenazah dibaringkan kembali, warna kain kafan kembali berubah menjadi hitam. Pak Ustadz pun merasa jika ada yang belum selesai dari almarhum dan bertanya apakah ada yang belum memaafkan almarhum. Tiba-tiba datang seorang yang marah-marah dan mengaku tidak memaafkan Pak Eko karena dia kehilangan anak dan pekerjaannya gara-gara Pak Eko. Istri Pak Eko dan Pak Ustadz pun memintanya untuk memaafkan Pak Eko agar proses pemakaman berjalan lancar. Saya mohon sekali sama Bapak. Ya, jadi hal yang bisa kita pelajari dari film ini apa? Ya, kalian cari aja sendiri lah. Kalau menurut saya pribadi mungkin Bayarlah gaji karyawan Anda, jika tidak nanti Anda jadi orang hitam. Ya, mungkin itu aja. ये एक सुपर बाइक है जो 0 से 60 की स्पीड तक 2 सेकंड में पहुंच जाती है। इसे दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बाइक माना जाता है, जो अपनी बनावट के कारण लोगों को काफी पसंद आती है। इसकी टॉप स्पीड 300 मील प्रति घंटे की है। मतलब इस बाइक से आप
ये एक सुपर बाइक है जो 0 से 60 की स्पीड तक 2 सेकंड में पहुंच जाती है। इसे दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बाइक माना